Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan stres saat kamu menjauhinya. Ya. Jadi sekarang mungkin kita yang sedang stres, kita berusaha mendekati mantan, dan mantan terus menjauhi kita. Kita berusaha untuk ketemu mantan, mantan selalu menghindar. Ya, kita berusaha agar bisa kembali bersamanya, sementara dia berusaha untuk menemukan pengganti kita, ya. Nah, jadi wajar sekali jika pada saat ini mungkin kita yang stres, ya, dengan sikap dan perubahan diri mantan tadi. Nah, kita sudah berapa lama nih mencoba untuk bisa mendekati mantan kembali? 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih dari itu. Kita terus berharap dan terus berusaha. Dan semua usaha kita mungkin sampai hari ini semuanya sia-sia. Dan semakin sering kita ditolak oleh mantan, maka akan semakin stres pula kita. Ya. Jadi sesungguhnya kita mencoba, ya, untuk mendekati mantan kembali itu, ya, untuk mengetahui, ya, apakah cara yang kita pilih ini akan berhasil atau tidak. Itu tidak usah terlalu lama-lama, ya, sampai berbulan-bulan, ya. Sesungguhnya ya paling lama kita mencoba selama 2 bulan lah, paling lama. Dan jika di dalam waktu 2 bulan tetap tidak ada respon apapun dari mantan, tetap tidak ada perubahan apapun pada diri mantan terhadap kita, maka sesungguhnya cara yang kita pilih tadi tidak efektif, ya, untuk bisa menaklukkan kembali hati mantan. Saat kita berusaha mendekatinya, dia justru merasa terganggu dengan kehadiran kita. Saat kita berusaha untuk terus mendapatkannya, dia malah menjadi bertambah membenci kita. Nah, itu kan artinya bahwa cara yang kita pilih itu tidak tepat, ya. Justru membuat mantan semakin jauh dan semakin sulit untuk bisa didapatkan. Nah, padahal seiring perjalanan waktu kita tambah stres. Pekerjaan kita mungkin jadi terbengkalai, ya. Kemudian kalau kita masih pendidikan, masih kuliah kita juga jadi terbengkalai, tidak ada kemajuan, hanya waktu kita sibuk untuk mengejar-ngejar mantan, ya. Dan mantan akan terus membuat kemajuan tuh, ya. Kalau dia masih kuliah, kuliahnya akan selesai. Setelah kuliahnya selesai, tentu dia akan segera berpikir, ya, untuk menemukan pendamping hidup yang serius, ya, menikah dan meninggalkan kita, ya, kesepian, sendirian, dan tidak punya apa-apa. Nah, jadi bisa saja tuh seiring perjalanan waktu, kuliah jadi drop out, dikeluarkan oleh kampus, ya, sementara mantan semakin sukses. Dan ketika mantan ini sukses, dia tambah tidak mau dengan kita. Dia akan mencari pasangan yang sama-sama sukses, ya, dan mungkin lebih dari dia. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya kalau kita sudah berusaha mendekati mantan dan dia tetap tidak mau dengan kita sudah coba 1 bulan, 2 bulan, ya, maka akan kita lanjutkan 1 tahun, 2 tahun, ya, akan seperti itu saja, ya. Nah, sekarang
justru mantan yang akan stres. Ketika kita berusaha menjauhinya, kita menenangkan diri, kita fokus kepada apa yang harus kita kerjakan ya. Kalau memang sedang kuliah, ya selesaikan kuliahnya. Kalau sudah bekerja, fokus kepada pekerjaannya ya. Jangan menjadi orang yang rugi segalanya. Pekerjaan hilang, diberhentikan dari tempat bekerja, mantan juga tidak pernah kita dapatkan. Nah, itu namanya kita ruginya banyak ya. Nah, karena itu sekarang kita menjauhi mantan. Tujuannya apa ya? Untuk menenangkan diri dan menata kehidupan kita kembali. Dan kita fokus kepada apa yang harus kita kerjakan. Ketika kita menjauh itulah ya, perubahan akan terjadi pada diri mantan. Jadi kalau kemarin kita yang stres, sekarang mantan yang mulai memikirkan kita. Mantan tuh yang akan mulai berjalan menuju keadaan yang stres ya. Karena sekarang dia mulai berpikir tentang kita. Kalau kemarin dia berusaha untuk melupakan, nah sekarang justru setelah kita menjauhi, dia yang akan mulai berpikir tentang kita. Jadi kenapa mantan yang gantian stres ya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Oke, yang pertama ya. Ketika kita menjauh, mantan akan kaget ya. Tiba-tiba terjadi perubahan dalam hidupnya. Biasanya ada begitu banyak miss call dari kita setiap hari sehingga membuat mantan merasa dirinya menjadi artis ya. Ya, kan dihubungi terus begitu kan. Dikejar-kejar. Itu dia merasa dirinya seperti seorang idola ya. Tapi ketika kita menjauh, kita tidak pernah miss call lagi, tidak pernah berusaha chatting dan seterusnya. Ya. Kalau kemarin kan biarpun diblokir, kita ganti nomor telepon baru. Ketika akun media sosial kita yang diblokir, kita buat akun media sosial yang baru. Sampai mantan bosan tuh ya. Nah, sekarang ketika kita diamkan dia, jadi dalam menjauh itu kan otomatis kita diamkan dia. Nah, itu dia kaget karena terjadi perubahan dalam kehidupannya, jadi sepi itu. Ya, jadi yang pertama mantan akan kaget. Ketika orang kaget itu dia akan berpikir tuh, ya. Nah, kemudian yang kedua, mantan akan bingung dan menjadi bertanya-tanya. Kenapa kita sekarang menjauh dari dia? Jadi dia yang mulai penasaran tuh. Bingung dan penasaran. Kenapa kita menjauh? Apakah kita sudah menemukan pengganti dia? Nah, itu pertanyaan yang paling besar tuh yang akan muncul di dalam benaknya. Mantan bisa mengabaikan kita ya, tidak peduli dengan kita. Kenapa ya? Karena dia melihat sepertinya tidak ada saingan. Dia melihat sepertinya kita ini seseorang yang tidak laku lah begitu ya. Maka mantan jadi besar kepala, jadi tinggi hati, sombongnya menjadi-jadi. Ini orang tidak laku kok ngejar-ngejar saya terus. Begitu kan? Tetapi saat kita menjauhi dia, nah itu pertanyaan terbesar tuh. Wah, ini ada saingan nih. Sudah menjadi sifat dasar manusia. Ketika dia punya sesuatu, dia bosan, dia sia-siakan. Tetapi ketika sesuatu itu diminta orang, dia tidak mau. Ya. Jadi seperti halnya anak-anak itu ya. Anak-anak itu kalau dia punya mainan itu dia sudah bosan. Dia minta beli mainan baru. Tapi begitu
Kata orang tuanya, mainan itu dikasih saja ke temennya, ya, daripada mubazir. Wah, itu dia ngamuk-ngamuk itu untuk mempertahankan mainannya tadi. Dia pengen dapat segalanya. Jadi manusia itu sifat dasarnya secara umum seperti itu. Mantan akan mulai merasa kehilangan ketika dia melihat ada saingan. Paling tidak dia mulai berpikir bahwa sekarang ada seseorang yang bersama kita. Dia punya saingan. Di situ dia akan mulai stres, ya. Jadi penasaran, pengen tahu sekarang itu pasangan kita seperti apa, apakah lebih dari dia, dan seterusnya tadi. Nah, jadi padahal kita kan diam saja. Kita juga tidak menggunakan media sosial, ya, kita tidak posting sesuatu atau postingnya jarang-jarang. Nah, itu akan menambah rasa penasaran mantan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ketika penasaran, yang kedua, yang ketiga, rasa kangen itu akan mulai terbit atau akan mulai muncul di dalam hatinya, ya. Jadi kalau kita diamkan, tentu dia akan mulai kangen. Kalau kita muncul terus, bagaimana dia mau kangen, kan? Malah bosan tuh. Tapi ketika kita menjauh, kita mendiamkan dia, disitulah dia kemudian akan mulai muncul rasa rindunya kepada kita. Tetapi dia misal mau menghubungi, kan gengsi. Kemarin sudah menghindar-menghindar, kok sekarang menghubungi duluan. Nah, terjadi gejolak batin, dan itu yang akan membuat dia stres, ya. Nah, jadi sekarang, ya, ketika kita fokus kepada kehidupan kita, mantan yang menjauhi kita, kita abaikan dulu, justru itulah, ya, yang akan membuat mantan mendekat kembali. Ya, padahal sekarang kita diam saja untuk dia. Kita fokus untuk kehidupan kita, untuk meraih cita-cita kita, ya. Keuntungan kita kan jadi banyak. Kita mendapatkan cita-cita kita, kemudian bonusnya mantan akan datang mendekat kembali kepada kita. Itu manfaatnya. Mantan yang sombong, kita sombongi. Mantan yang menjauh, kita jauhi, ya. Karena itu ada sebuah nasihat yang sangat indah, ya. At-takabbur alal mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah untuknya, ya. Jadi ketika mantan sombong, kita sombongi, sesungguhnya itu adalah cara kita menasihati mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.